Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat dakwah Muhammadiyah di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah. Kita sudah memasuki Ramadan yang ke-15. Tentu sudah pertengahan dari bulan Ramadan kita sudah lalui. Semoga kita terus secara optimal dan maksimal melaksanakan ibadah Ramadan, baik itu sholat, puasa, zakat, infak, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, berselawat, termasuk memberikan berbagai derma kepada para fuqara dan masakin. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah di mana saja Anda berada. Maka di dalam Al-Quran kalau kita perhatikan ada satu kata yang betul-betul kalau itu kita perhatikan secara serius, inilah makna kehidupan umat Islam, yakni meraih hidayah Allah. Hidayah Allah itu sendiri adalah satu bimbingan, satu petunjuk yang diberikan Allah kepada hambanya sehingga hambanya itu berjalan di jalan yang benar. Baik itu sesuai dengan tentu kalamnya yaitu Al-Quran dan kalam Rasulnya yakni sunnah Rasulullah yang makbulah, artinya yang diterima berkualitas sahih dan hasan. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah di mana saja Anda berada, yang betul-betul semoga Anda beramal soleh pada bulan Ramadan meningkat dari tahun-tahun sebelum. Kalau kita perhatikan lagi, hidayah itu adalah rezeki paling tinggi yang diberikan Allah kepada hambanya. Tidak ada rezeki yang lebih tinggi dari hidayah. Jadi rezeki itu bukan jabatan yang tinggi, bukan harta yang banyak, bukan dari kesehatan yang prima atau ilmu yang sangat tinggi, tapi rezeki yang paling tinggi di sisi Allah adalah hidayah. Orang kalau tidak mendapat hidayah maka kehidupannya pasti merugi, baik di dunia maupun di alam akhirat. Begitu banyak orang dekat dengan para rasul tapi tidak mendapat hidayah. Kita ambil contoh Nabi Nuh dan Nabi Lut, istrinya masuk neraka. Nabi Nuh bahkan anaknya pun masuk neraka karena tidak mendapat hidayah. Bahkan Nabi Muhammad, paman-pamannya pun dia tidak mendapat hidayah. Sebut saja Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab, tidak mendapat hidayah sehingga merugilah kehidupannya di alam akhirat. Makanya kita senantiasalah kalau ada saudara-saudara kita dekat, kita mestinya berdoa agar mereka mendapat hidayah. Kita boleh mendoakan orang non-muslim, saudara-saudara kita di luar Islam mendapat hidayah boleh, tetapi yang tidak dibenarkan dalam hadis Rasul adalah meminta ampunan kepada orang-orang musyrik. Kendati pun dia keluarga kita, orang tua kita, kakek kita, uak kita, paman kita, kalau dia musyrik di luar Islam sudah meninggal, tidak boleh kita memohon ampunannya. Tapi bagi yang hidup, yang masih hidup, kita boleh meminta kepada Allah agar diberi hidayah. Dalam surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 56, Allah menyatakan dengan tegas, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk. Artinya tidak punya hak siapapun kecuali Allah untuk memberi hidayah. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak dikasih satu wewenang memberi hidayah kepada orang lain. Makanya suatu ketika Rasul pernah mendoakan orang-orangnya, kerabat-kerabatnya, saudaranya mohon ampun, itu dikecam atau dilarang oleh Allah. Tetapi kalau mohon hidayah,
agar Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab itu pada waktu hidup dia supaya mendapat hidayah, itu dibenarkan. Tapi kalau minta ampun tak boleh. Jadi hidayah ini sangat penting. Hidayah inilah harus kita raih. Saking pentingnya hidayah, kita wajib meminta hidayah sebanyak 17 kali satu hari satu malam. Yakni di dalam sholat kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Berilah hidayah kepada kami ke jalan yang lurus atau ke jalan yang benar. Itu maknanya hidayah itu sangat penting. Hidayah itu sangat berharga dalam kehidupan kita. Kalau hidayah sudah hilang dalam dada kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita, alamat kita bukan hanya rugi, tapi sangat merugi. Betapa banyak orang yang kehilangan hidayah karena uang, karena harta, karena jabatan, karena wanita, atau dengan lainnya. Itu perlu kita perhatikan, apalagi pada bulan Ramadan ini. Mari kita meraih hidayah agar kita tetap saja dalam bimbingan Allah dan Rasulnya. Lalu kita bicara soal Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah satu istimewa. Ayat mengatakan 83 tahun diberikan kalau kita mendapat Lailatul Qadar, keistimewaan tentunya. 83 tahun itu ngapain? 83 tahun itu Allah memberikan hidayah, tidak lain. Ada orang berpandangan kalau dapat Lailatul Qadar dapat harta, dapat pangkat, dapat jabatan. Itu keliru besar. Bahwa Lailatul Qadar itu diraih, Allah memberikan hidayah sampai digaransinya 83 tahun. Padahal hidup kita belum tentu sampai 83 tahun, tapi Allah sudah garansi kita diberinya 83 tahun diberi hidayah. Nah, orang yang telah diberi hidayah tentu tidak akan melakukan maksiat dalam segala hal, baik kecil apalagi besar. Jadi beruntunglah orang-orang diberi hidayah. Nah, bagaimana kita bisa meraih hidayah? Maka pertama, orang yang betul-betul diberi hidayah oleh Allah, dia yakin betul-betul Allah dan Rasul itulah kehidupannya. Orientasinya adalah ibadah yang selalu kita agung-agungkan di dalam Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu betul-betul menyatu dalam kehidupannya. Jadi orientasinya itu Allah, bukan yang lain. Dalam kerja apa saja, baik berhubungan dengan dunia apalagi alam akhirat. Jadi tidak ada fokus yang lain kecuali untuk menegakkan Islam secara kafah, Islam secara holistik. Holistik itu artinya secara utuh, tidak sepenggal-sepenggal. Ada orang menegakkan Islam hanya sepenggal-sepenggal. Kita tidak. Islam yang membawa rahmatan lil alamin kepada semua hal, semua bangsa dan negara, semua masyarakat. Itulah Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi rahmah, kasih sayang kepada semua alam, tidak dibedakan apakah dia beragama Islam atau tidak. Bagi orang yang mendapat hidayah, dia akan membawa kedamaian hidup, tidak saja kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada bangsa dan negara. Inilah cita-cita kita atau visi kita, mendapat hidayah dengan banyak melakukan amal soleh, terutama di bulan Ramadan ini. Semoga ini ada manfaatnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.